Halo Sobat Investor, bayangkan ketika saya memiliki mesin waktu dan saya akan pergi ke tahun 2016 untuk berjumpa dengan Sobat Investor sekalian pada saat itu. Saya akan mengatakan bahwa saya ini datang dari masa depan dan akan membocorkan suatu saham secara spesifik. Nah, saham ini dalam 5 tahun ke depan setelah saat ini, penjualannya akan naik berturut-turut. Laba bersihnya akan naik berturut-turut termasuk juga di 2020 dan return on equity-nya selama 5 tahun ke depan itu akan konsisten di atas 15%. Apakah Sobat Investor akan membeli? Oke, mungkin ada yang bertanya bagi dividen atau tidak. Saya akan katakan bahwa sepanjang 5 tahun ke depan saham ini akan membagi dividen. Dan mungkin yang terakhir yang saya perkirakan akan ditanyakan adalah paling-paling ini perusahaan yang kecil dan berada di sektor yang cyclical. Bagaimana kalau saya katakan bahwa ini adalah saham di sektor defensif sudah berdiri perusahaannya dari 50 tahun yang lalu dan termasuk market leader, di mana produk yang dijual itu punya market share lebih dari 50%. Dan laba bersihnya sudah levelnya triliunan, bukan lagi puluhan atau ratusan miliar. Nah, saya akan berikan waktu pada Sobat Investor untuk menjawab. Silakan pause videonya dan berikan komentar apakah akan membeli saham ini ataukah tidak. Apabila iya, silakan tuliskan apa alasannya, dan apabila tidak, silakan tuliskan juga apa alasannya. Oke, dan jawaban dari saham tersebut itu adalah bukan Unilever, tapi Kalbe Pharma. Kita akan bahas Unilever setelah ini ya. Kalbe Pharma ini tentu saja tidak perlu introduction lagi ya. Saya yakin beberapa ada yang memakai produk dari Kalbe Pharma. Dan ini adalah profil dari laba yang dicetak oleh Kalbe Pharma sepanjang 2008 sampai 2019 ya. Bahkan di 2020 ini juga ada peningkatan laba. Tercatat hanya ada satu kali terjadi penurunan laba di 2014 ke 2015, tapi turunnya juga tidak banyak. Dan kita akan coba lihat bagaimana investor yang membeli Kalbe Pharma di 5 tahun yang lalu, tepatnya mungkin di bulan Agustus 2016, investor tersebut membeli di harga 1.785. Dan apabila kita lihat harganya sekarang itu adalah 1.585 atau ternyata investasinya turun 11,2%. Kalau disetarakan dalam 1 tahun, dicari rata-ratanya ya, itu adalah turun sebesar 2,3% per tahun. Nah, kenapa kok seperti itu? Kita tadi sudah lihat ya fundamental dari Kalbe Pharma seperti apa. Jawabannya adalah coba sih kita tarik atau kita perpanjang time horizon kita. Bayangkan kita melihat Kalbe Pharma ini dari 2008, misalnya di awal tahun 2008 harga Kalbe Pharma itu adalah 254. Dan pada tahun ini itu adalah 1.585. Tercatat itu rata-rata peningkatannya itu adalah setara dengan 15,1%. Nah, kita mengutip apa yang dikatakan oleh Benjamin Graham, di mana pasar saham itu dalam jangka pendek itu layaknya adalah voting machine, di mana sentimen-sentimen itulah yang paling berperan dalam naik turunnya harga. Tetapi dalam jangka panjang, kita yakin bahwa perusahaan itu akan mengikuti yang namanya fundamental. Dan apa indikator fundamental yang paling gampang untuk kita pakai itu adalah kemampuan perusahaan dalam mencetak laba. Dan kita lihat di sini earning per share atau laba per lembar saham dari Kalbe Pharma di tahun 2007 itu adalah 14, di 2020 itu adalah 57. Maka kalau kita cari rata-rata compoundingnya itu adalah sekitar 11,4% per tahun. Kita namakan ini adalah earning expansion. Jadi ketika perusahaan itu terus-menerus menambahkan labanya, maka tidak ada alasan bagi harga sahamnya secara jangka panjang ya, kalau kita tarik panjang sekali, itu untuk tidak naik. Nah, ada satu hal lagi yang ternyata berpengaruh dalam kenaikan dari harga suatu perusahaan. Kita namakan ini adalah multiple. Jadi multiple ini adalah salah satu indikator untuk mengetahui valuasi atau seberapa mahal atau seberapa murah dari perusahaan. Dengan multiple kita biasanya membandingkan suatu metrik, kita bandingkan dengan metrik yang lainnya. Metrik yang pertama yang biasa dibandingkan itu adalah harga, dan yang kedua itu ada macam-macam ya. Bisa earning atau laba, bisa book value, bisa sales. Kita akan memakai di sini yang namanya PE ratio untuk mewakili multiple. Jadi di sini rumus dari PE ratio adalah harga per lembar dibagi dengan laba per lembar. Nah, kita akan coba hitung berapakah PE ratio dari Kalbe Pharma di tahun 2008 dan di 2021. Ternyata di 2008 PE ratio dari Kalbe Pharma adalah 18,1. Kita tinggal bagikan aja 254 dibagi dengan 14, ketemu 18,1 sesuai dengan rumusnya.
Dan 1585 dibagi 57 ketemu 27,8 untuk tahun 2021. Artinya, ada multiple expansion sebesar 3,4% per tahun. Kenaikan saham Kalbe Pharma sebesar 15% per tahun itu disumbang oleh dua faktor. Earning expansion sebesar 11,4% dan juga multiple expansion sebesar 3,4%. Nah, kita akan coba lihat kembali ke contoh yang tadi. Ternyata EPS-nya pada saat investor tersebut membeli di 1785 itu adalah 42. Memang betul akan naik 5 tahun berturut-turut menjadi 57. Tapi growth-nya sudah tidak secepat dulu lagi, hanya 6,3%. PE dari Kalbe Pharma sepanjang 5 tahun terakhir itu mengalami penurunan sebesar 9% per tahun. Ini yang menyebabkan meskipun perusahaan tersebut mencetak laba 6,3% per tahun, tapi harganya turun 2,3% per tahun karena dia dihargai lebih murah dari 5 tahun yang lalu. Terjadi yang namanya multiple contraction di sini. Nah, kita bisa simpulkan, harga saham bisa naik karena ada dua hal ya. Yang pertama adalah multiple expansion dan juga ada earning expansion. Earning expansion ini didukung oleh fundamental perusahaan, sedangkan multiple expansion ini lebih didukung oleh apa kata market pada saat itu. Nah, sehingga bagaimana caranya kita bisa mendapatkan return investasi yang baik adalah kita membeli perusahaan yang bagus di harga yang murah. Itu adalah prinsip dasar dari value investing. Ketika kita membeli perusahaan yang bagus, maka perusahaan tersebut akan terus-menerus melakukan earning expansion. Ketika membeli perusahaan murah, maka kita akan berkesempatan untuk mendapatkan multiple expansion. Dua hal ini dikombinasikan secara bersamaan, maka kita akan mendapatkan return investasi yang cukup baik. Nah, sekarang kita akan membahas tentang Unilever, di mana pertanyaan ini bolak-balik masuk ya ke dalam sosial media saya ya. Kita akan lihat sepanjang 5 tahun terakhir, Unilever ini mengalami penurunan. Sama seperti yang sebelumnya, kita harus cek dulu Unilever dalam jangka panjang. Saya coba akan juga membandingkan Unilever di tahun 2008. Di sini EPS dari Unilever itu adalah 53 dan dia itu dihargai di PE ratio 26 kali. Dan ketika di puncaknya di 11.080, Unilever itu dihargai di PE ratio 60 kali. Nah, kita akan coba lihat berapa pertumbuhannya. Ternyata pertumbuhan dari harganya itu adalah 23,2% per tahun. Dan itu disumbang oleh dua. Earning expansion sebesar 13,2% dan multiple expansion sebesar 8,7% per tahun. Nah, silakan sobat investor berpikir dengan akal sehat ya. Apakah masuk akal suatu perusahaan itu dihargai dengan PE ratio 60 kali? Nah, apabila sobat investor masih belum punya bayangan, kita akan coba bahas di belakangnya. Dan ini yang terjadi ketika suatu perusahaan dihargai dengan valuasi yang sangat tinggi di PE ratio 60 kali, maka ketika kinerja perusahaan menurun, ketika growth-nya melambat, yang terjadi adalah akan ada yang namanya multiple contraction, di mana PE ratio-nya 60 kali ini akan turun ke 35 kali. Earning-nya memang naik 0,7% per tahun, tapi valuasinya turun ekstrim ya, bahkan ya 17,5% per tahun. Tapi kalau kita lihat dalam jangka panjang, sebenarnya ini masih masuk akal. Harganya itu masih naik 12,8% per tahun, earningnya itu 10,2% naiknya dalam 13 tahun terakhir, dan multiple expansion-nya masih naik 2,3% per tahun. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah berapakah earnings multiple atau PE ratio yang wajar dari suatu perusahaan? Langkah pertama adalah kita melakukan pengecekan terhadap relative valuation. Apa itu relative valuation? Sobat investor bisa cek di DBI episode ke-34. Saya membahas satu video khusus yang terkait dengan relative valuation. Kita akan coba lihat berapakah PE ratio rata-rata dari kedua perusahaan tadi, Kalbe Pharma di 10 tahun terakhir dan Unilever juga di 10 tahun terakhir. Kita mulai dari Kalbe Pharma. Ini saya ambil dari Stockbit, di mana kita bisa melihat PE ratio rata-rata sepanjang 10 tahun terakhir 31,25 kali. Nah, sedangkan untuk Unilever, rata-rata PE ratio-nya itu dihargai di 43,85 kali. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah apakah PE ratio dari relative valuation itu masih relevan ataukah tidak? Dan salah satu kelemahan dari menggunakan relative valuation adalah penilaian atau valuasi kita itu sangat amat tergantung dari historis masa lampau.
Memang historis di masa lampau bisa jadi terulang di masa depan, tapi ada kondisi di mana valuasi di masa lampau tidak akan lagi terulang di masa depan. Kita harus tanyakan beberapa pertanyaan ini terlebih dahulu. Apakah tingkat profitabilitas masa depannya masih akan sama dengan 10 tahun terakhir? Kemudian apakah kompetisi masa depannya akan lebih ketat daripada 10 tahun terakhir? Apakah produk perusahaan masih tetap disukai di masa depan dibandingkan dengan 10 tahun terakhir? Dan apakah pertumbuhan laba diprediksi atau setidaknya sama dengan 10 tahun terakhir? Dan 4 jawaban ini tidak bisa ditemukan kalau sobat investor tidak menganalisa bisnisnya terlebih dahulu. Apabila valuasi itu dipaksakan tanpa melakukan analisa bisnis, maka yang sobat investor lakukan adalah spekulasi. Jangan sampai terjebak untuk langsung menghitung valuasi terlebih dahulu. Nah, step ketiga adalah kita harus bertanya ke diri kita sendiri, seberapa tinggi itu terlalu tinggi. Kita lihat di sini Unilever PE ratio-nya dari 10 tahun terakhir itu adalah 43,85 kali. Kalbe Pharma itu adalah 31,25 kali. Apakah memang benar valuasi di 10 tahun yang lalu itu bisa kita rasionalisasikan ya? Apakah memang PE ratio yang tadi tinggi itu terlalu tinggi ataukah tidak? Dan di sini saya akan mengambil inspirasi dari dua orang tokoh ya. Yang pertama dari Paul Sonkin, pengarang Pitch the Perfect Investment, dan juga Joel Tillinghast, pengarang Big Money Think Small. Menurut Paul Sonkin, yang namanya value itu tergantung dari 3 hal, yaitu cash flow, kemudian tingkat ketidakpastian, serta time value of money. Dan juga Joel Tillinghast juga menyinggung 4 elemen dari value itu adalah profitability atau income, kemudian ada durasi dari suatu perusahaan, pertumbuhan, dan tingkat ketidakpastian atau kepastiannya. Jadi kurang lebih mirip-mirip dengan yang dibahas oleh Paul Sonkin. Dan menariknya di buku Big Money Think Small, Joel Tillinghast banyak sekali membahas atau menggunakan terminologi present value, kemudian discount rate, dan itu semua adalah elemen atau bagian dari time value of money. Nah, untuk itulah kita akan coba melihat PE ratio yang kira-kira wajar itu berapa sih? Apakah relative valuation tadi bisa dipakai ataukah yang di relative valuation tadi terlalu tinggi ataupun terlalu rendah? Dan di sini kita akan mencoba untuk menggunakan framework berpikir dari Paul Sonkin, di mana value aset itu tergantung dari 3 hal, cash flow, uncertainty, dan time value of money. Dan kita akan coba lihat beberapa statement ini ya. Bisnis yang lebih predictable itu pantas dihargai lebih mahal. Ini kaitannya dengan uncertainty. PE ratio-nya jelas akan lebih tinggi yang lebih predictable. Bisnis yang lebih bertumbuh itu pantas dihargai lebih mahal. Misalnya sobat investor coba lihat di sini. Yang kiri itu adalah bisnis yang bertumbuh dan stabil, predictable. Yang kanan itu adalah bisnis yang tidak stabil dan tidak bertumbuh. Jelas bisnis yang sebelah kiri akan dihargai lebih tinggi daripada bisnis sebelah kanan. Earning multiple-nya akan lebih tinggi dibandingkan yang tidak stabil maupun tidak bertumbuh. Dan yang berikutnya, bisnis yang membagikan dividen itu pantas dihargai lebih mahal daripada yang tidak membagikan dividen. Ini kita juga bicara tentang uncertainty atau ketidakpastian. Oke, bisnis yang labanya lebih tinggi itu juga pantas dihargai lebih mahal. Perusahaan yang sama-sama stabilnya, sama-sama bertumbuhnya, sama-sama membagikan dividennya, tapi mereka beroperasi di laba lebih dari 5 triliun dibandingkan perusahaan yang masih beroperasi di level 50 miliar. Tentu saja ketika suatu perusahaan itu sudah sampai level labanya triliunan, pasti ini bukan perusahaan yang main-main. Wajar apabila perusahaan tersebut pada akhirnya akan mendapatkan earning multiple yang lebih tinggi daripada perusahaan yang skalanya masih kecil. Bisnis yang di sektor defensif pantas dihargai lebih mahal daripada yang di sektor cyclical. Kemudian bisnis yang hutangnya kecil pantas dihargai lebih mahal. Yang terakhir adalah bagaimana kita mengkombinasikan semua tadi, baik dari cash flow maupun uncertainty, ke dalam yang namanya time value of money. Nah, kita akan coba melihat sedikit konsep tentang time value of money. Bagi sobat investor yang masih belum memahami teorinya, saya sarankan sobat investor bisa browsing terlebih dahulu, memahami apa pengertian dari time value of money. Kita akan coba lihat ya, yang namanya present value itu merupakan cash flow dengan growth-nya dibagi dengan discount rate.
Dan cash flow sendiri itu akan mengisi di bagian atasnya ya, cash flow dan growth-nya ya. Dan uncertainty itu nantinya yang akan mengisi discount rate. Ini konsep sederhana dari time value of money. Growth rate dan discount rate itu sebenarnya merupakan pembentuk dari earnings multiple atau PE ratio, sedangkan cash flow itu kita bisa asumsikan sebagai fair earnings. Sehingga apabila kita sederhanakan, yang namanya present value itu adalah earning wajar kita kalikan dengan PE ratio wajar. Perusahaan yang growth-nya tinggi dan tingkat uncertainty-nya rendah, pasti PE ratio-nya lebih tinggi daripada perusahaan yang growth-nya tidak ada dan juga tingkat ketidakpastiannya tinggi. Oke, dan kita akan coba membahas di sini mengenai uncertainty. Kalau kita lihat uncertainty itu pasti kita tidak bisa lepaskan antara return dan risk. Ketika kita memiliki tingkat resiko atau ketidakpastian yang tinggi, otomatis kita harus mengharapkan imbal hasil return yang besar. Dan kita bisa lihat di sini ya, deposito itu kita bisa anggap sebagai aset yang paling aman atau ketidakpastiannya nyaris rendah. Kenapa? Karena kita mau cairkan dalam waktu 1 bulan kita bisa cairkan. Kemudian ketika seandainya suatu bank itu kolaps, maka kita akan mendapatkan jaminan dari LPS. Dan seterusnya. Sehingga apabila ada aset lain yang lebih beresiko dibandingkan dengan deposito, maka tidak mungkin aset itu dipilih apabila return-nya itu sama. Misalnya contohnya ORI itu 5,5%. Mengapa kok 5,5%? Karena tenornya itu bisa bertahun-tahun ya dibandingkan dengan deposito. Apabila kita invest di ORI dan kita akan coba tarik di 1 atau 2 bulan berikutnya, belum tentu nilai investasi kita itu utuh. Bisa saja berkurang karena ada fluktuasi harga. Dan apa yang menyebabkan saya juga tidak memilih obligasi negara, melainkan obligasi korporasi yang tingkat gagal bayarnya lebih tinggi daripada negara, itu ya ketika di harga lebih tinggi, 8-9%. Nah, kapan saya berpindah ke equity atau ke lebih tepatnya di IHSG, ketika return dari IHSG itu lebih besar daripada obligasi. Kalau seandainya return IHSG lebih kecil daripada obligasi atau bahkan lebih kecil daripada deposito, ya buat apa saya invest di bursa saham? Nah, konsep inilah yang kita akan pakai untuk menilai apakah suatu perusahaan ini lebih pasti dibandingkan dengan perusahaan yang lainnya. Kita akan ambil contoh, misalnya kita tetapkan 2 benchmark di sini. Yang pertama adalah obligasi negara, di mana tingkat uncertainty-nya setara dengan 7%, atau kita bisa anggap discount rate. Kemudian IHSG itu tingkat uncertainty-nya di level 11%. Nah, Unilever kita mau taruh di mana? Kalbe Pharma mau kita taruh di mana? Kita harus bisa membandingkan antar satu bisnis dengan bisnis yang lainnya. Jadi perusahaan yang memiliki tingkat predictability di sektor defensif, punya moat yang besar, membagikan dividen, maka akan semakin rendah discount rate-nya di sini. Nah, cara yang mudah lagi adalah kita coba bandingkan. Misalnya, Unilever dan Kalbe Pharma ketika sama-sama berada di discount rate yang sama atau menawarkan return yang sama, kira-kira lebih milih yang mana? Kalau saya, mungkin saya akan lebih milih Unilever. Tapi Kalbe misalnya dengan Indofood CBP, saya lebih memilih Kalbe. Indofood CBP dengan BCA, saya lebih milih Indofood CBP. Tapi misalnya BCA dengan Bank Mandiri, BCA dengan Bank BNI, saya lebih memilih BCA. Dan ini semua tidak bisa ada formula khusus. Sobat investor harus bisa membandingkan antara bisnis satu dan bisnis lainnya. Dan dari sini kita akan coba melakukan yang namanya time value of money. Di sini saya memiliki spreadsheet. Kita akan coba memproyeksikan berapakah laba dari perusahaan sampai di sini saya kasih batasan misalnya 200 tahun gitu. Kita akan mulai terlebih dahulu dengan obligasi negara Indonesia yang tenornya 10 tahun. Kita akan coba masukkan di sini ya, 10-year bond. Dan kita akan coba lihat tingkat discount rate-nya itu adalah 7% ya. Kemudian perhatikan, obligasi itu tidak memiliki growth. Nah, bagaimana caranya kita menghitung fair PE? Jadi kalau sobat investor belajar tentang present value, nilai pada saat ini itu setara dengan nilai di masa depan, itu kita jadikan pada saat ini, kita bagikan dengan discount rate, dan apabila ada pertumbuhan kita kalikan dengan faktor pertumbuhan tadi. Tapi karena faktor pertumbuhannya 0, maka kita tidak bisa mengalihkan di sini. Dan kita pakai rumus sederhana ya, rumus NPV, Net Present Value.
Kita masukkan diskonnya berapa di sini. Dan ternyata untuk 10-year bond, itu price to earning ratio yang wajar itu adalah 14,3 kali. Dan untuk mencari earning yield juga sama, kita bagikan 1 dibagi price to earning, maka juga akan ketemu 7%. Ini sama persis untuk 10-year bond. Nah, sekarang kita akan coba untuk menghitung fair PE dari Unilever. Unilever sendiri, tingkat discount rate-nya itu adalah antara 7-11%. Saya sendiri akan sampai ke angka 7,5% gitu ya untuk Unilever. Tidak akan sebagus bond. Dan perhatikan di sini, apabila Unilever itu sama sekali tidak bertumbuh, berapakah fair PE-nya? Fair PE dari Unilever, kalau seandainya tidak bertumbuh sama sekali, itu adalah 13,3 kali. Nah, menurut saya ini tidak mungkin, karena Unilever itu adalah produknya pasti dipakai oleh penduduk-penduduk yang ada di Indonesia dan setiap tahunnya dia bisa menaikkan harga untuk melawan inflasi. Sehingga pasti nantinya akan ada pertumbuhan. Dan dari data historis, sepanjang berapa tahun terakhir, 10 tahun terakhir, 20 tahun terakhir, laba dari Unilever itu juga selalu naik. Nah, bagaimana dengan perusahaan-perusahaan, misalnya perusahaan-perusahaan kecil gitu ya, yang misalnya tingkat ketidakpastian setara dan IHSG dan tidak bertumbuh, maka PE-nya itu adalah 9,1 kali. Jadi apabila sobat investor lihat perusahaan-perusahaan yang kecil yang tidak bertumbuh, mengapa kok dihargai selamanya di PE ratio kurang dari 10? Ya karena memang ini alasannya. Tingkat ketidakpastiannya misalnya tinggi dan tidak ada pertumbuhan sama sekali. Sekarang kita akan kembali ke Unilever di sini ya. Untuk growth 0-5 tahun, biasanya saya tidak akan pernah memasukkan lebih dari 10%. Lebih baik kita konservatif daripada kita overestimate. Dan di sini saya akan coba masukkan 7%. Untuk 5-20 tahun pertumbuhannya, saya juga biasanya tidak akan pernah memasukkan lebih dari 6%. Karena perusahaan itu ketika sudah bertambah besar, maka kemampuan dia untuk bertumbuh itu akan semakin kecil. Dan di sini saya akan masukkan 5%, dan untuk lebih dari 20 tahun, saya tidak akan pernah memakai angka lebih dari inflasi. Dan kita juga lihat ya, negara-negara maju dulu misalnya US, mungkin pertumbuhannya masih di atas 5%, sekarang pertumbuhan ekonominya hanya 2-3% sebelum adanya COVID ini. Sehingga saya tetapkan maksimal 4% untuk pertumbuhan lebih dari 20 tahun. Oke, di sini saya akan masukkan 4%. Dan ternyata ketemulah angka fair PE-nya adalah 29,2 kali. Nah, sekarang kita akan coba lihat kembali di mana di 10 tahun terakhir Unilever itu dihargai di rata-rata 43 kali. Untuk mencapai angka 43 kali, otomatis kita tidak mungkin utak-atik di discount rate. Karena memang 7,5% ini sudah sangat rendah menurut saya ya. Tidak mungkin akan lebih aman dibandingkan dengan obligasi. Pasti yang kita mainkan adalah asumsi dari pertumbuhan atau growth-nya. Nah, kita akan coba trial and error untuk menemukan fair PE 40 sekian kali tadi ya. Misalnya growth di 5 tahun pertama saya jadikan 15%, kemudian di tahun kedua saya misalnya jadikan 7%, masih kurang dari 40 kali. Saya jadikan misalnya 8%, barulah ketemu tingkat valuasi yang diberikan kepada Unilever sepanjang 10 tahun terakhir. Menurut sobat investor, apakah Unilever itu bisa bertumbuh di 5 tahun ke depan dengan rate 15% dan setelah itu di 15 tahun berikutnya di rate 8%? Menurut saya itu sangat amat sulit sekali. Sehingga 42,6 kali PE ratio-nya saya rasa itu sangat amat tinggi. Dan ini adalah untuk Unilever. Sekarang kita akan coba lihat untuk Kalbe Pharma seperti apa. Untuk Kalbe Pharma sendiri, saya memakai discount rate sekitar 8% di sini ya. Dan untuk growth-nya kurang lebih mirip dengan Unilever, kecuali di lebih dari 20 tahun, saya merasa pertumbuhannya akan lebih rendah daripada Unilever karena produknya itu tidak se-diversified Unilever yang punya produk-produk consumer goods di berbagai macam lini. Kita akan coba hitung berapakah fair PE-nya. Dan di sini didapatkanlah fair PE sebesar 24 kali. Dan untuk menghasilkan relative valuation sebesar 30 kali lebih dari 10 tahun terakhir, maka juga sama, kita bisa otak-atik di sini. Kalau seandainya saya ganti menjadi 15%, kemudian ini saya ganti menjadi 7%, maka inilah cerminan dari ekspektasi pasar terhadap Kalbe Pharma. Nah,
Bagaimana dengan perusahaan-perusahaan lainnya? Misalnya, saya pakai perusahaan Total Bangun Persada, perusahaan yang jelas tingkat kestabilannya, kekuatan kompetitifnya, level labanya juga hanya 200 miliar, sektornya sektor yang cyclical, maka tingkat ketidakpastiannya sangat tinggi. Saya di sini pasang misalnya 12%. Dan untuk pertumbuhannya, karena kita lihat dari 10 tahun terakhir, pertumbuhan dari laba untuk Total Bangun Persada sendiri 10 tahun terakhir itu tidak begitu besar, maka saya akan tetapkan pertumbuhannya di 5 tahun pertama hanya sesuai dengan inflasi, yaitu 4%. Kemudian untuk 5-20 tahun saya masukkan 3%, kemudian setelah 20 tahun saya hanya masukkan misalnya 2%. Dan berapakah fair PE-nya? Fair PE-nya adalah 10,3 kali. Jadi wajar price to earning Total Bangun Persada jauh lebih rendah daripada perusahaan-perusahaan blue chip di consumer good di sektor yang lebih bagus yang dihargai mungkin di PE ratio lebih dari 20 kali. Nah, ini cara kita untuk bisa memvisualisasikan apakah yang dihargai market di masa lalu melalui relative valuation itu masuk akal atau tidak. Nah, bagaimana dengan perusahaan lain, misalnya perusahaan ABCD gitu ya, perusahaan yang saat ini sedang hot-hotnya, kemudian diprediksi akan mengalami pertumbuhan yang luar biasa di sektor yang sekarang lagi panas, dan misalnya kita masukkan tingkat uncertainty-nya itu setara dengan IHSG, meskipun tidak masuk akal ya setara dengan IHSG, tapi bayangkan aja setara dengan IHSG 11%. Nah, ada beberapa perusahaan yang bahkan divaluasi sampai 100 kali labanya. Nah, kira-kira masuk akal apa tidak? Kita akan coba cek ya. Anggaplah di 5 tahun pertama, dia bisa membukukan laba sampai 100%, 2 kali lipat di setiap tahun di 5 tahun pertama. Kemudian di tahun kedua, di 5-20 tahun, dia berhasil menumbuhkan laba sebesar misalnya 10%, dan di tahun ketiga itu misalnya sekitar 2,5% gitu ya. Dan berapakah fair PE-nya? Ternyata dengan growth yang seperti ini, fair PE-nya hanya bisa dihargai di 36,5 kali. Dan untuk membuat 36,5 kali ini menjadi 100 kali, apa yang harus kita modifikasi? Nah, ini yang mungkin kita harus modifikasi ya. Pertumbuhan di 5-20 tahun mungkin kita jadikan 20%. Dan ini masih 88,6 kali. Kita jadikan misalnya 22%, barulah PE ratio 100 kali itu bisa kita justifikasi. Oke, sebagai penutup, kita akan kembali lagi ke pengecekan yang terakhir, yaitu how high is too high. Dan menurut saya, apa yang dinilai oleh market di 10 tahun terakhir itu terlalu tinggi. Jadi dari 43 kali kita bisa revisi menjadi 29 kali, itu adalah valuasi wajar daripada Unilever, dan dari Kalbe Pharma itu sekitar 24 kali. Oke, sobat investor, jadi terjawab alasannya mengapa perusahaan yang kualitasnya bagus, harganya turun terus, karena perusahaan itu pada dasarnya adalah overvalued. Ketika ada sesuatu yang terjadi, misalnya growth-nya lebih lambat daripada ekspektasi pasar, maka akan cepat perusahaan tersebut yang tadinya itu divaluasi tinggi sekali, itu akan kembali ke valuasi rasional. Oke, sekarang kita akan melanjutkan ke pembahasan berikutnya. Oke, sekarang kita akan coba melihat portfolio dari dana pensiun saya, dan pada minggu ini portfolio dari dana pensiun saya itu adalah sekitar 688 juta, di mana keuntungannya itu sekitar 120 juta atau setara dengan imbal hasil 21%. Dan kita akan coba masuk untuk melihat breakdown dari dana pensiun saya. Kita lihat di sini ya, memang alokasinya saya masih berbeda. Tapi dulunya di podcast episode pertama, itu alokasi reksadana saham saya malah 90% lebih, dan pasar uang serta obligasi itu di bawah 10%. Nah, karena kondisi pasar sudah normal, saya kembali mengikuti saran dari Robert Pfizer, dan oleh Robert Pfizer disarankan untuk membeli reksadana obligasi porsi terbanyaknya. Sehingga bisa dilihat di sini reksadana obligasi saya meningkat cukup banyak. Oke, dan kita akan coba lihat satu-satu ya. Untuk reksadana pasar uang sendiri, saya ada 2 produk, yaitu Sukor Invest Money Market Fund dan juga Sukor Invest Syariah Money Market Fund. Dua-duanya adalah produk Sukor Invest. Kemudian untuk reksadana obligasi, saya sebenarnya ada 3, tapi pilihan utamanya sebenarnya ada di ABF Indonesia Bond Index Fund. Nah, mengapa ada 2 reksadana obligasi lainnya? Itu karena untuk Schroder Dana Mantap Plus 2 merupakan rekomendasi dari Robo, karena top up saya itu kurang dari 1 juta, sehingga dibelikan oleh Robert Pfizer Schroder Dana Mantap Plus.
Sedangkan untuk majelis sukuk negara Indonesia, saya dapatkan dari cashback di mana ketika sobat investor memasukkan kode referral Dodi Bicara Investasi, sobat investor dan saya itu sama-sama mendapatkan 25.000 dan itu bisa ditukarkan ke reksadana majelis sukuk negara Indonesia. Oke, berikutnya kita akan coba lihat di reksadana saham. Dan di reksadana saham ini adalah penyumbang kenaikan portfolio saya yang tertinggi. Tercatat untung saya 118 juta dari 120 juta lebih itu didapatkan dari reksadana saham. Dan untuk reksadana saham sendiri ada dua ya, yaitu ada Average IDX 30 dan ada BNI AM Index IDX 30. Dua-duanya sama-sama reksadana IDX 30. Sobat investor sebenarnya cukup beli salah satu aja. Dua-duanya pilihan yang cukup bagus kalau menurut saya. Oke, dan di sini kita juga bisa melihat bahwa jumlah yang harus tercapai yang sudah saya set untuk goal dari dana pensiun saya itu adalah 10M. Saya menggunakan konsep The 4% Rule yang sobat investor bisa cek di podcast episode pertama. The 4% Rule ini juga lah yang menginspirasi nama podcast ini, yaitu podcast 4%. Dan ini saya sudah 7% dari total dana pensiun saya. Dan semoga dengan saya berbagi atau sharing, saya juga semakin disiplin dalam berinvestasi. Dan semoga info-info yang saya bagikan juga bisa berguna bagi sobat investor, sehingga sobat investor yang dulunya takut untuk berinvestasi, sekarang sudah berani untuk memulai berinvestasi. Ayo kita sama-sama memiliki dana pensiun sebelum nantinya kita pensiun sungguhan. Oke, pertanyaan dari Revata Kosasi. Reksadana obligasi penyebab turun sejak awal tahun dan potensi naik di 2021. Dan ini mewakili pertanyaan dari banyak sekali sobat investor yang menanyakan hal yang serupa. Saya akan coba memberikan pandangan saya ya mengenai hal tersebut. Yang pertama, kita harus tahu dulu bagaimana cara kerja dari NAB per unit reksadana obligasi. Nilai aktiva bersih per unit atau NAB per unit dari sebuah reksadana obligasi itu bisa naik dan turun, penyebabnya ada dua. Yang pertama adalah selisih naik turunnya harga obligasi yang diperdagangkan di pasar sekunder. Nah, obligasi itu sama seperti saham, itu juga diperdagangkan di pasar sekunder yang harganya bisa naik dan turun. Tapi tentunya tidak se-ekstrim saham, di mana dalam sehari saham itu bisa turun sampai 7%, bisa naik sampai belasan persen, dan seterusnya. Biasanya ada dua hal yang mempengaruhi pergerakan harga obligasi di pasar sekunder. Yang pertama adalah perubahan dari suku bunga BI. Apabila suku bunga BI naik, maka manajer investasi akan mencoba untuk menjual obligasi yang dimiliki saat ini karena obligasi baru yang akan terbit itu suku bunganya pasti lebih tinggi daripada saat ini. Ketika suku bunga bank BI itu turun, manajer investasi akan berusaha berlomba-lomba membeli obligasi yang tersedia saat ini karena obligasi baru yang akan terbit itu suku bunganya lebih rendah mengikuti suku bunga BI yang rendah tadi, sehingga harga obligasi akan naik karena demand-nya lebih banyak daripada supply. Dan yang berikutnya itu adalah dipengaruhi dari faktor-faktor eksternal, di mana dalam beberapa minggu ataupun beberapa bulan terakhir, yield dari obligasi Amerika itu mengalami kenaikan, yang dari sebelumnya 0% sekarang naik menjadi 1,5% lebih ya. Dan hal ini ternyata secara tidak langsung juga berdampak kepada pelemahan dari kurs, di mana pada saat ini terjadi perlemahan dari yang sebelumnya 14.000 menjadi 14.300 sampai 14.400. Tentu saja investor luar yang memegang obligasi Indonesia apabila terjadi pelemahan kurs, mereka akan cenderung untuk menjual karena tidak mau investasinya itu turun karena rupiah yang mereka pegang itu melemah. Ditambah lagi dengan obligasi di US yang yieldnya meninggi. Tapi informasi itu semua sebaiknya sobat investor simpan baik-baik dan jangan jadikan sebagai dasar untuk berinvestasi. Karena hal yang sobat investor alami itu tidak hanya terjadi saat ini. Apabila sobat investor sepanjang 5 tahun berinvestasi di reksadana obligasi, coba dilihat misalnya di tahun 2018, ketika sobat investor berinvestasi di reksadana obligasi, terjadi penurunan, bahkan penurunannya itu hampir 1 tahun ya di reksadana obligasi ini ya, sebelum pada akhirnya naik kembali. Kemudian terjadi lagi penurunan pada saat awal pandemi, sebelum pada akhirnya naik kembali. Nah bayangkan berapa banyak waktu dari sobat investor yang terbuang percuma hanya untuk mengkhawatirkan kapan reksadana obligasi ini bisa naik, bisa turun, dan sebagainya. Dan pertanyaan bagusnya adalah,
Mengapa dalam jangka panjang reksadana obligasi itu selalu naik? Nah, ini adalah karena naik turunnya obligasi itu tidak hanya dari harga obligasi saja, melainkan si reksadana obligasi itu setiap bulannya menerima bunga yang dibayarkan oleh obligasi yang mereka miliki, yang menyebabkan NAB-nya ikut naik. Oke, sobat investor, itu sekilas penjelasan saya, dan investor obligasi bukan investor yang setiap hari melihat NAB per unit, setiap minggu melihat NAB per unit, setiap bulan melihat NAB per unit. Itu adalah tindakan yang irasional karena investor reksadana obligasi itu biasanya memerlukan dananya itu setidak-tidaknya 2-3 tahun. Apa yang terjadi pada hari ini, minggu depan, bulan depan, itu tidak akan berdampak pada 2 tahun lagi. Pada episode kali ini cukup satu pertanyaan saja karena jawabannya cukup panjang ya. Dan apabila sobat investor punya pertanyaan-pertanyaan lain, silakan tuliskan di kolom komentar. Dan sobat investor juga bisa mengirimkan DM di Instagram saya. Oh ya, bagi yang belum join grup Discord, saya akan berikan linknya di deskripsi. Dan saya juga punya channel Dori Bicara Investasi yang kedua, saya juga berikan di deskripsi. Terima kasih atas segala dukungan dari sobat investor, segera bentuk support dan donasi juga ditraktir dari sobat investor. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.